Kabar ini, kabar terkabar. Ini nggak tahu dari kontraktornya. Jadi kalau luas lahan Nazza sudah harga lahan sudah 120 miliar, ya sangat wajar kalau diestimasi 200 miliar ini uang rakyat untuk Jokowi. Jokowi, Anda harus datang ke sidang CLS pagi ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Tunjukkan ijazahmu atau Anda mengaku tidak pernah lulus dari UGM atau DO. Ya, inilah keluarga dari Wapres Gibran yang menikmati uang rakyat di tengah kesengsaraan rakyat, yang mencari duit 50.000 perak aja sehari itu susah. Dan sekarang anaknya Jokowi menjadi Wapres, padahal tidak pernah lulus SMA dan tidak pernah punya ijazah SMA. Persekongkolan jahat, pemufakatan jahat antara KPU, MK, Mahkamah Konstitusi, dan Ditjen Dikdasmen di bawah rezim Joko Widodo saat itu, sehingga melancarkan Gibran menjadi Wapres. Nah, lo pada denger gak tuh APKT Rismon? Goblok. Mencak di depan rumah pensiun presiden. Mon, kalau lo mau dapat duit 200 miliar, lu jadi presiden. Mumpung besok nih presiden threshold tuh 0%, lu bisa nyalonin. Tinggal lo cari aja siapa yang mau ngedukung lu, partai mana, ya enggak? Lo ikut dah pilpres, nanti lo bisa jadi presiden. Nah, lo jalanin tuh masa kerjanya 5 tahun, kalau bisa 10 tahun, 2 periode. Nanti dari situ lu dapet tuh duit 200 miliar. Aduh. Makanya mon ya, kerja biar dapat segitu. Jangan iri aja jadi orang. Aduh, mon. Ada-ada aja lo menuduh KPU juga, MK juga kolaborasi. Berbuat kejahatan. Aduh, sedih ya. Ini katanya nih dia nih apa ya, peneliti. Gimana nih ya? Aduh. Ya mon, namanya masyarakat Indonesia mah dari dulu juga susah. Jangan bawa-bawa nama rakyat Indonesia. Dari dulu, dari zaman Pak Karno, Pak Harto, masih banyak masyarakat kita yang masih susah buat nyari duit 5.000. Sampai zaman Prabowo juga. Aduh, mon, lo kacau pikiran lo, mon. Makanya besok lo bikin usaha tuh ya. Lo bikin usaha mon ya, supaya masyarakat yang nyari duit susah 5.000 sehari itu, lu bikin usaha, lu masukin kerja dah. Nah tuh di situ lu menciptakan lapangan pekerjaan, lu jadi berbuat baik, ada manfaatnya buat masyarakat. Begitu mon. Aduh, ya udahlah mon, kerja baik-baik aja, ya enggak. Cari duit yang bener. Aduh, ya. Dalam kasus tuduhan ijazah palsu juga nih, ada perkembangan terbaru ya. Kalau kita tunggu-tunggu kan kabar-kabarnya, isu-isunya itu ya. Di bulan Oktober ini lah akan ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Tapi ini minggu-minggu terakhir belum ada kabar juga nih. Kemana ini polisi? Aduh, apa lambat apa gimana nih? Kita masyarakat juga udah began nih sama orang. Dari ijazah terus kemana, ke makam, ke KTP, kakak, ada lagi sekarang ke rumah nih. Aduh, dunia persilatan hancur kalau begini Indonesia nih. Kalau gue lihat-lihat nih negara kok takut banget nih sama mereka-mereka ya. Orang-orang begini mah kudunya sebenarnya ya gimana ya, kalau bisa pemimpin kita bertangan besi lah untuk hal-hal yang begini ya. Aduh, kacau emang nih.
Ya, untuk penetapan tersangka ya, seperti yang kabar-kabar beredar, apakah benar nanti di bulan Oktober ini akan ada yang ditetapkan menjadi tersangka? Ini ada penjelasan dari Bung Andi Azwan ya, bahwasanya ya sebentar lagi lah ada pemanggilan untuk apa namanya gelar perkara ya. Nanti di situ bahkan ditetapkan menjadi tersangka. Nggak lama lagi katanya, nggak lama lagi tahu berapa bulan. Kita juga gak hati. Dan juga ada Bang Dialipa ya yang mengatakan bahwasanya hak Pak Jokowi lah ya mau menunjukkan kepada siapa. Kalau ada orang yang punya niat jelek ya ngapain dikasih lihat ijazahnya, iya enggak? Nggak usah berlama-lama, mari kita simak aja videonya. Let's go, kita play. Begitu. Terakhir Bang, mungkin ada pesan nggak sih Bang untuk Pak Roy dan rekan-rekan nih, karena kan bentar lagi mau ada pemanggilan gitu kan, gelar perkara begitu. Mungkin ada pesan? Ya kalau saya buat teroris ini ya baik-baik saja, makan yang enak karena makanan di penjara itu tidak enak ya. Ya kalau tidur juga yang lebih enak karena kalau di penjara itu pasti ada tikus-tikus yang lewat kayak begitu ya. Jadi ya seperti itulah. Berarti Abang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi 100%? 1000%. Saya tidak katakan ijazah Pak Jokowi itu 1000% itu adalah asli. Oke. Ya. Berarti sudah dipastikan sebentar lagi sudah ada pemanggilan. Insya Allah ya kita tidak melebihi apa yang diberikan ya. Bahwasanya itu kita percaya kepada Polda Metro Jaya ini akan dituntaskan sesegera mungkin karena semua publik menunggu ya karena kerja profesional dari Polda Metro Jaya itu akan membuktikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia itu adalah yang terbaik di Asia. Tanggal berapa? Pastikan lagi Bang. Saya katakan tidak tahu sampai tanggal berapa. Yang jelas ini akan segera dituntaskan karena itu memang yang berperkara itu tidak akan diundang. Yang diundang itu adalah sepengetahuan saya berdasarkan acara Bareskrim yang kemarin, yaitu ada Kompolnas ya, kemudian ada Komnas HAM, ada Ombudsman, kemudian ada dari Komisi 3 DPR RI. Nah, kita tinggal menyerahkan saja kepada para penyidik dan kepada Polda Metro Jaya untuk segera menyelesaikan kasus ini. Isu ijazah Pak Jokowi dan ternyata kemarin dari Projo sebagai ketum Projo juga ada Budi Ari juga sambagi rame-rame bersambagi ke kediamannya Jokowi dan di situ juga ada pembicaraan tentang rencana mereka juga ke depannya. Terus sama yang menarik adalah Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya kepada Projo pada saat di situ. Melihat ini, apakah langkah Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya kepada Projo? Apakah ini murni bentuk klarifikasi atas isu lama atau justru strategi yang memperkuat legitimasi politik menjelang transaksi kekuasaan, Pak? Atau mungkin menjelang adanya dari penetapan dari Polda? Ya, dua-duanya itu. Yang pertama apa? Yang pertama apa pertanyaannya? Langkah Jokowi ini memperlihatkan ijazah asli, apakah ini bentuk murni klarifikasi atas isu lama? Itu bentuk murni klarifikasi atas isu yang sudah ada. Jadi klarifikasi Jokowi satu kan, dia menambah saksi jadinya kan lewat Budi Ari CS. Nih saksinya udah berapa orang tambah lagi. Yang pertama, yang kedua, apa ini justru menjadi strategi? Ya itu juga strategi. Jadi dua-duanya benar. Jadi pertama untuk mengklarifikasi tambah saksi, yang kedua untuk strategi secara politik, tapi kita nggak tahu strateginya apa, tapi itu memang strategi secara politik begitu. Tapi ya kita harus berpolos sangka dengan apa yang disampaikan Jokowi kepada Budi Ari CS, yaitu berpolos sangka. Yang pertama yang kita dominankan, ini klarifikasi loh, ini loh bener loh, ini ijazah saya asli. Mereka tahu kan, mereka sampaikan ke publik. Ini namanya berpolos sangka, bahwasanya memang benar begitu. Nah, yang berprasangka pretensi positif lagi, bahwasanya ya karena ini mungkin ada dugaan untuk berpolitik lagi kan gitu. Tapi kita nggak usah sampai ke sana lah, kejauhan. Ya udah yang pertama aja yang kita dominankan. Rakyat kan masyarakat juga masih bertanya-tanya ya Bang, kenapa Jokowi baru memperlihatkan ininya sekarang? Jawabannya? Gitu. Ya. Suka-suka Jokowi dong, kan yang punya ijazah.
Kan bermasyarakat kan bertanya juga bang, oke lah itu kan tim dari Projo sendiri yang harus juga tahu, tapi Ya. masyarakat juga harus tahu dengan konteks. Kalau memang ini ada fakta, pembuktian bahwa itu benar-benar asli, apa salahnya dipublish atau diberitakan dalam media? Yang punya ijazah siapa? Pak Jokowi lah. Kalau dia nggak mau buka ke publik gimana? Hak dia kan? Dia buka ijazahnya ke satu orang, hak dia juga. Jadi hak seseorang nggak boleh kita paksakan. Lu buka dong, itu namanya kita memaksakan kehendak. Abang, saya punya ijazah, lulusan saya ada, saya simpen. Abang minta, saya kasih. Nih, hak saya kan ngasih kan. Tapi ada orang lain minta, ini ijazahnya Bang Dio mana nih? Kami mau lihat, saya nggak kasih. Boleh nggak? Ya boleh. Ya sudah. Tapi kan itu hanya asumsi sendiri bang dari hak pihak dari Jokowi. Ya nggak apa-apa. Itu yang namanya hak privat seseorang. Hak privat seseorang itu mutlak. Ya, sepanjang tidak melanggar hukum itu hak mutlak. Dan proses perjalanan yang juga masih dipertanyakan soal laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Oh itu pasti jalan itu, bakal jadi tersangka. Deket lagi udah tenang aja. Penyidikan jalan terus dan jadi tersangka udah. Sama kayak kasus Lisa Mariana kan penyidikan jalan terus jadi tersangka.